Kalau saya merasa begini ya, kita kan tidak boleh juga terlalu menyalahkan masyarakat kan begitu. Ini ada dampak dari bagaimana banyak masyarakat kita yang mengalami culture shock dengan adanya sosial media ini kan begitu ya. Dan sosial media ini apakah itu Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, itu kan sebenarnya banyak dari masyarakat kita ini yang agak kurang mendalami misalkan tentang kejadian, tentang ada suatu berita, kurang membaca konten. Rata-rata tuh mereka cuma baca judul. Nah, dan saya selaku anggota DPD dan juga pengawas undang-undang, ini kan memang kita sadar sekali walaupun banyak masukan, tetap saja kita tidak bisa melarang masyarakat sebagai konsekuensi di negara demokrasi untuk memiliki username di platform sosial apapun, kan begitu ya. Nah, inilah konsekuensi kita. Nah, negara mungkin bisa mengawasi dari kanal-kanal atau dari saluran-saluran yang memang agak berbau radikal misalkan. Ya, negara bisa memban itu ya. Seperti misalkan konten pornografi, konten yang ada untuk masalah separatisme, terorisme, itu kan negara sudah melakukan hal itu. Nah, cuman menurut saya itulah tugas dari kaum nasionalis, dari kaum merah putih, kita dari nasionalis religius, tokoh agama, tokoh-tokoh bangsa untuk bisa selalu memberikan pengertian bahwa perbedaan itu bukan merupakan kendala bagi kita untuk berbangsa. Saya perhatikan ya, jangankan seorang Sukmawati Soekarno yang pindah agama loh, dari agama lama ke agama Hindu. Di antara sesama saja biasanya artis ya, di antara sesama saja misalkan dari kelompok-kelompok baik itu mayoritas maupun minoritas, kadang-kadang kalau ada perbedaan itu kan menjadi masalah begitu. Nah, jadi buat saya ini bukan masalah Hindu versus dengan agama lain, tidak ya. Dan saya melihat, ayo dong kita lihat tokoh-tokoh agama yang memang menuduhkan, kan seperti itu. Saya perhatikan tokoh-tokoh seperti Nahdlatul Ulama, tokoh-tokoh Muhammadiyah itu kan memberikan komentar yang sejuk ya. Kemudian dari tokoh-tokoh nasional ya, yang kita perhatikan yang beliau-beliau saja, tokoh-tokoh antaragama. Saya lihat juga di monitor itu juga ada dari Kristen, dari Buddha, dari Katolik, itu positif-positif saja kok. Nah, tentu yang kita dukung, yang kita dengar, yang kita perhatikan ya pendapat tokoh-tokoh dari yang nasionalis ini begitu ya. Yang lain-lain itu sebagai bagian dari konsekuensi kita berbangsa. Kalau dari sisi kita mapping atau screening, itu pasti ada tokoh-tokoh, terutama kan sasaran kita kan, ngapain sih kita ribut sama rakyat kan gitu ya. Kalau masyarakat itu kan yang namanya mungkin karena dia nggak ngerti, mungkin karena mungkin mereka terdoktrin kan begitu ya. Ya nggak bisa nyalain juga kan begitu kalau ada masyarakat yang mungkin belum ngerti tentang studi wadani. Tetapi kalau misalkan tokoh, ya tokoh istilahnya terkenal, tokoh yang digugu, tokoh yang seharusnya memiliki suatu pengaruh yang bisa dimanfaatkan untuk kebersatuan kita. Kalau sampai beliau-beliau ini juga berkomentar tidak bagus ya, khususnya tentang Ibu Sukmawati dan tentang agama Hindu kan begitu. Ya artinya tentu ke depan kalau misalkan dianggap keterlaluan ya bisa saja. Nah cuman untuk saat ini kami sedang membiarkan masyarakat itu dalam artian sedang menikmati euforia sebenarnya. Ini pemberitaan Ibu Sukmawati ini kan masih berlangsung sampai hari ini, diskusi-diskusi semuanya begitu ya. Jadi kami tidak ingin mengganggu momentum itu. Tetapi kalau dari screening tentu dari tim hukum Soekarno Center tentu memiliki data yang tentu juga mungkin dari intel-intel juga sebagai putri Bung Karno kan beliau pasti ada yang jaga kan begitu ya, pasti juga punya. Nah cuman untuk sampai saat ini belum ada keinginan ya untuk istilahnya melanjutkan ke jalur hukum dengan pendapat-pendapat negatif. Kalau seandainya sudah masuk ke ranah menistakan agama, ya misalkan ini bukan sosok Sukmawatinya yang dibully atau misalkan difitnah, tetapi kalau sudah masuk ke ranah agamanya, tentu 8 juta umat Hindu Indonesia tentu
itu tanpa komando Ibu Sukmawati juga berjalan, mereka pasti bergerak kan begitu ya. Jadi buat saya kita ya cooling down dulu ya, kita paham dan sudah ada kalau saya perhatikan justru tokoh-tokoh itu ketika berkomentar itu sudah ada netizen yang menjadi buzzer ya seperti itu. Jadi buat saya ini suatu pembelajaran kebangsaan ya, tapi jangan sampai misalkan kalau ada yang sampai mengancam ya, untuk mengancam keselamatan jiwa begitu ya, ada yang mengancam macam-macam, itu kan itu tentu sudah ranahnya sudah pidana ya. Tetapi kalau cuman hal-hal yang biasa, kita kuat kok itu ya. Kaum nasionalis, kaum PNI ini kuat bener gitu. Ya, tentu saya terus komunikasi dengan Ibu Sukmawati. Kita laporkan, saya perkembangan saya laporkan. Saya sih manut beliau saja. Kalau beliaunya bilang jalan, ya jalan. Lapor ya lapor. Kalau beliau bilangnya udah apa namanya Arya tahan dulu, ya, mapping dulu, siap laksanakan seperti itu ya. Jadi Soekarno Center selalu memonitor.